Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan perancangan dan konfigurasi jaringan komputer client server dengan menggunakan layanan HTTP, FTP, dan DNS. Sebelum melakukan perancangan dan konfigurasi, kita akan pelajari mengenai apa sih transport layer. Transport layer adalah lapisan keempat dalam model OSI yang berperan penting dalam menyediakan komunikasi end-to-end antara dua atau lebih host dalam jaringan komputer. Lapisan ini menjadi batas antara host dan jaringan yang terdiri dari router, bridge, serta media komunikasi lainnya yang menghubungkan berbagai host. Fungsi utama transport layer yang pertama yaitu segmentasi dan penyatuan kembali data, di mana data yang dikirim dari aplikasi biasanya berukuran besar. Transport layer memecah data ini menjadi segmen-segmen kecil agar lebih mudah dikirim melalui jaringan. Yang kedua yaitu multiplexing. Transport layer dapat menggabungkan beberapa koneksi aplikasi ke dalam satu koneksi jaringan. Ini memungkinkan beberapa aplikasi pada satu perangkat dapat berkomunikasi secara bersamaan melalui jaringan yang sama. Yang ketiga yaitu pengalamatan service point, di mana setiap proses aplikasi diberi nomor port sebagai identitas unik, sehingga data yang dikirim ke aplikasi yang tepat di perangkat tujuan. Protokol yang digunakan yang pertama yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, di mana menyediakan layanan yang andal, memastikan data sampai secara utuh dan berurutan, serta melakukan pengendalian kesalahan dan aliran. Yang kedua yaitu UDP atau User Datagram Protocol, di mana menyediakan layanan yang lebih sederhana dan cepat namun tanpa jaminan keandalan, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti streaming video atau game online. Selanjutnya yaitu apa sih application layer? Application layer merupakan lapisan ketujuh atau lapisan paling atas dalam model OSI, jaringan komputer. Lapisan ini menjadi penghubung langsung antara pengguna dengan aplikasi yang berjalan di atas fungsionalitas jaringan komputer. Fungsi application layer yang pertama yaitu antarmuka pengguna. Application layer menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi yang memanfaatkan jaringan seperti browser, email client, atau aplikasi transfer file. Yang kedua yaitu konfigurasi dan pengaturan aplikasi jaringan. Application layer memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan menggunakan sumber daya jaringan serta mengatur bagaimana aplikasi berkomunikasi melalui jaringan. Yang ketiga yaitu pengumpulan dan penyajian data. Lapisan ini mengumpulkan data yang diterima dari jaringan dan menampilkannya kepada pengguna melalui aplikasi tertentu. Kemudian protokol pada application layer yang pertama terdapat HTTP, di mana fungsinya yaitu untuk mengakses dan mentransfer halaman web. Kemudian FTP untuk mentransfer file antar komputer melalui jaringan. Kemudian SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk mengirim dan menerima email. Kemudian terdapat DNS atau Domain Name System untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Kemudian DHCP untuk mengatur dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis di jaringan. Kemudian terdapat Telnet untuk akses jaringan jauh ke komputer lain melalui jaringan. Selanjutnya, di sini memiliki project untuk mahasiswa. Sebuah perusahaan kecil ingin mengimplementasikan jaringan komputer sederhana yang memungkinkan komunikasi antara server dan klien menggunakan protokol TCP dan UDP. Perusahaan ini membutuhkan layanan yang pertama yaitu HTTP, menggunakan protokol TCP, yang kedua yaitu FTP, menggunakan protokol TCP, yang ketiga yaitu DNS, Domain Name System, menggunakan protokol UDP. Perusahaan ingin memastikan bahwa jaringan mereka dikonfigurasi dengan baik, sehingga klien dapat mengakses halaman web internal perusahaan melalui HTTP, mengunggah dan mengunduh file ke server menggunakan FTP, menggunakan DNS untuk menerjemahkan nama domain internal ke alamat IP. Dalam pembuatan simulasi pada kali ini kita akan membutuhkan beberapa perangkat yaitu 3 PC client, kemudian 1 server, 1 router, 1 switch. Kemudian kita akan menghubungkan setiap perangkat melalui port. Yang pertama kita akan menggunakan fast Ethernet /1 dan seterusnya seperti yang terlihat di layar.
Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada setiap perangkat. Di sini NIM saya 57, maka untuk PC0 saya menggunakan IP 192.168.57.2. Selanjutnya untuk gateway saya menggunakan 192.168.57.254. Konfigurasi IP, di sini saya menggunakan IP address yaitu 192.168.57.3 dan gateway-nya yaitu 192.168.57.254. Kemudian untuk PC2 saya menggunakan IP yaitu 192.168.57.4 dan gateway-nya yaitu 192.168.57.254. Selanjutnya untuk di server saya menggunakan IP yaitu 192.168.57.1. Selanjutnya konfigurasi IP address pada interface router menggunakan command line interface atau CLI. Implementasi layanan yang pertama yaitu kita akan melakukan konfigurasi server agar dapat menjalankan layanan HTTP, FTP, dan DNS. Kita akan melakukan konfigurasi server. Yang pertama kita akan ke service, kemudian kita akan mengaktifkan HTTP. Pada HTTP kita dapat mengedit isi yang akan tertampil pada layanan HTTP. Di sini saya membuat judul saja dengan menuliskan yaitu "Selamat datang di server perusahaan". Setelah selesai mengedit, dapat melakukan simpan. Kemudian kita akan mengecek apakah sudah tersimpan, ternyata sudah. Kemudian kita akan mengaktifkan layanan FTP. Di sini kita akan menambahkan user. Saya menggunakan user yang pertama itu client 1 dengan password client. Kemudian kita akan mengklik semua fitur yang terdapat pada layanan FTP dan menambahkan. Karena di sini kita memiliki 3 PC sehingga saya membuat 3 klien. Setelah selesai melakukan konfigurasi pada layanan FTP, selanjutnya kita akan melakukan pada DNS. Di sini pada DNS kita tinggal menambahkan yaitu nama. Saya membuat nama web perusahaan dengan IP address yaitu 192.168.57.1 dan kita tinggal menambahkan. Setelah itu kita menuju pada masing-masing perangkat, menuju ke IP address dan mengubah DNS server pada setiap perangkat. Kita sesuaikan dengan IP yang telah dimasukkan pada layanan DNS.
Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi PC klien agar dapat mengakses layanan tersebut. Kita akan mencoba konektivitas HTTP dengan melakukan ke desktop dan ke web browser. Nah, di sini kita menggunakan IP-nya dan berhasil. Kemudian kita coba juga pada PC 1 dengan ke web browser, namun kali ini kita tidak menggunakan IP tapi langsung menggunakan nama webnya, yaitu web.perusahaan. Kemudian kita lanjutkan penelusurannya, namun tidak muncul apapun. Solusinya, kita ke server dan mengecek apakah DNS-nya HTTP sudah on. Ternyata di DNS belum on, sehingga kita on-kan terlebih dahulu dan kita uji coba kembali dengan menuju ke web browser. Seperti yang diulangi tadi, kita tinggal mengetik yaitu web.perusahaan dan ternyata keluar dan berhasil. Yang pertama, kita ke text editor, kemudian kita mengedit dan menulis yaitu selamat datang di server perusahaan. Selanjutnya dapat kita save dan kita tulis nama filenya, yaitu perusahaan.txt. Kita oke. Kemudian kita menuju ke PC dan ke web browser. Kita lakukan ping terlebih dahulu ke server dengan melakukan ping 192.168.57.1 dan berhasil. Selanjutnya, setelah kita melakukan ke uji ping ke server dan berhasil, kita tinggal melakukan yaitu mengetik FTP 192.168.57.1 untuk melakukan akses. Kemudian kita tulis klien 2 dengan password yaitu klien, namun tidak terlihat tapi itu sudah berhasil login. Selanjutnya kita akan mengambil file dengan mengetik put data perusahaan.txt dan transfer complete. Berhasil. Kemudian kita akan mendapatkan dan mengunduh file tersebut dengan get perusahaan.txt. Kemudian transfer complete, yang berarti berhasil. Yang ketiga yaitu melakukan simulasi transport layar TCP versus UDP. Selanjutnya yang keempat, lakukan pengujian komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol TCP dan UDP. Yang pertama, kita ke mode simulation dan akan melakukan edit filter. Di edit filter kita akan menonaktifkan DNS dan semuanya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian
pada mesh, kita juga nonaktifkan semuanya. Untuk pengujian yang pertama, kita akan menyalakan yaitu UDP dan melakukan simulasi mengirimkan tipe PDU dari PC 0 ke server. Hasil yang didapatkan yaitu berhasil. Simpel PDU dapat mengetahui arah jalan pulang. Selanjutnya, kita akan membuat dari PC 1 ke server. Juga berhasil. Kemudian dari PC 3 ke server. Dan berhasil. Selanjutnya kita hapus semuanya, kita ke edit filter kembali. Kita aktifkan HTTP, FTP, dan TCP. Selanjutnya kita uji coba lagi dari PC 0 ke server. Dan berhasil. Successful. Kemudian kita akan mengirimkan simbol PDU dari PC 1 ke server juga. Dan berhasil. Selanjutnya dari PC 2 ke server. Dan berhasil. Dalam implementasi topologi jaringan, dari kegiatan ini telah dilakukan konfigurasi jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracker dengan alamat IP yang disesuaikan berdasarkan NIM. Server berhasil dikonfigurasi untuk layanan HTTP, FTP, dan DNS. Setiap PC klien dapat mengakses layanan tersebut dengan baik. Pengujian menggunakan simulasi PDU juga berhasil menunjukkan perbedaan karakteristik antara protokol TCP dan UDP. Secara keseluruhan, jaringan berfungsi dengan baik dan seluruh tujuan kegiatan tercapai. Kesimpulan, Transport Layer dan Application Layer merupakan dua lapisan penting dalam model OSI yang masing-masing memiliki peran krusial dalam proses komunikasi data. Transport Layer menjamin komunikasi end-to-end antar host, sedangkan Application Layer menjadi antarmuka langsung antara pengguna dan layanan jaringan. Di sisi lain, implementasi topologi jaringan menentukan bagaimana perangkat dalam jaringan saling terhubung dan berkomunikasi, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja, keandalan, dan efisiensi jaringan secara keseluruhan. Dengan memahami dan mengelola ketiga aspek ini secara tepat, sistem jaringan dapat dibangun secara optimal. Sekian pada simulasi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.